Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah alias panutan terbaik dalam menjalani kehidupan. Ia memiliki akhlak mulia dan merupakan rahmat semesta alam. Diriwayatkan dalam hadis sahih, suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan kaum musyrikin yang mengganggu umat Muslim. Sahabat tersebut meminta Rasulullah untuk mendoakan agar diturunkan laknat kepada kaum musyrikin. Sahabat itu berharap laknat ditimpahkan kepada musuh mereka, mengingat doa Rasulullah adalah doa yang mustajabah. Namun ternyata keinginan sahabat ini tidak terpenuhi. Nabi Muhammad SAW tidak berkenan untuk meminta laknat kepada Allah Ta'ala untuk kaum musyrikin. Malah sebaliknya, Nabi menegaskan bahwa beliau diutus sebagai Rasul bukan untuk menjadi tukang laknat, tapi sebaliknya, diutusnya beliau adalah untuk menebar rahmat, menebar kasih sayang untuk semesta alam. Kisah ini terdapat dalam riwayat hadis sahih, riwayat Imam Muslim 204-261 Hijriah, yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaknat orang-orang musyrik. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Nawawi 631 hingga 676 Hijriah dalam kitab Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan bukti bahwa melaknat bukanlah kebiasaan seorang muslim. Sebaliknya, seorang muslim harus senantiasa menebar rahmat dan kasih sayang kepada sesama, baik sesama muslim ataupun dengan pemeluk agama lain. Bahkan dalam teks hadis di atas jelas ditunjukkan bahwa melaknat orang musyrik pun Nabi Muhammad SAW tidak berkenan. Kisah ini merupakan sekelumit kisah kecil dari ketauladanan Nabi. Hingga saat ini, contoh ini sangat relevan, penting bagi kita selaku umat Nabi Muhammad untuk selalu mengingat suri tauladan mulia ini. Tentu saja dalam segi tutur kata, Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkannya. Disebutkan bahwa karena ketetapan gaya bahasa yang dipilih, semua orang yang pernah bertemu dan berinteraksi dengan Nabi merasakan kedekatannya. Hal ini tercermin dari keyakinan setiap sahabat merasa menjadi orang terdekat Nabi. Tutur kata dan sikap Nabi membuat setiap orang yang berkomunikasi dengan beliau merasa dekat, merasa dihormati, dan juga dihargai. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Andai kata Nabi bersikap keras dan berhati kasar, niscaya orang yang diajak oleh Nabi akan lari menjauh. Mereka tidak akan terkesan dan berkenan untuk masuk Islam. Dakwah mestinya dimulai dari hati yang lembut serta ucapan yang santun, bukan dengan perkataan yang isinya menyakiti atau merendahkan orang lain. Tidak aneh jika dalam sebuah riwayat hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari 194 hingga 251 Hijriah, Nabi Muhammad menegaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berkata dengan perkataan yang baik, ataupun jika tidak bisa, maka sebaiknya diam. Inilah akhlak yang semestinya senantiasa diingat oleh masyarakat muslim. Selain menjaga lisan, Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan agar selalu berbuat baik kepada orang lain. Ditegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaliknya, Rasulullah melarang keras untuk merugikan atau menyakiti orang lain, baik dengan lisan ataupun kedua tangan kita, baik dengan ujaran kebencian ataupun menyebarkan isu yang kurang bertanggung jawab. Ada suatu hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lain merasa aman, tidak terganggu dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Imam Badr Al-Adin Al-Aini 885 Hijriah dalam kitab Umdah Al-Qori syarah kitab Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa hadis di atas memberikan penegasan bahwa perilaku tidak menyakiti kepada sesama muslim merupakan bagian integral dari keimanan seseorang. Betapa mulianya akhlak Rasul kita tercinta. Ya Allah, kami rindu untuk bertemu denganmu dan dengan Rasulmu. Yuk teman-teman, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like, share, dan komen juga video ini sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan terus membantu anak-anak muda curhat dan belajar bersama tentang keislaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.